Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai servisan motherboard ya, motherboard MSI ya. MSI ini MSI Gaming M7 ya. Nah, kendalanya seperti ini, over current ya, USB over current. Memperbaiki USB over current itu mudah, kalau dibilang mudah, kalau dibilang berat ya agak sedikit berat. Soalnya ini pun juga sama saya sudah cabut ya satu persatu komponennya yang didekati bagian setiap bagian USB, dikarenakan ini setrumnya keluar semuanya, tampil ya semua. Sama saya sudah pakai alat tester ya, tes multitester ya, khusus buat pengukuran voltase USB, dan alhamdulillah semuanya normal ya, 5 volt semua, nggak ada yang kurang. Cuman ada cumanya, ini dikarenakan ini sering kepanasan mungkin ya, jadi IC nya pada lemah ya, makanya sama saya cabut satu persatu dan diganti sama yang baru, dengan tujuan agar setelah normal lagi ini komputer bisa normal lagi seperti semula ya. Seperti ini sesudah sama saya penggantian ya, seperti ini IC ini ya, sudah banyak yang sama saya ganti. Seperti ini sudah sama saya ganti, ini masih bagus, ini masih bagus. IC PM ya sama saya ganti, IC yang ini sama saya ganti, hampir 12 biji ya yang sama saya ganti. IC pembagian dan transistor ya di motherboard MSI Gaming M7 ini ya. 10 ini bagus sekali, motherboardnya kencang kalau dipakai main game ya, bagus, dan alhamdulillah normal sekali ya, mantap. Ini paling populer ini ya. Ini kan lagi proses ini sudah sama saya penggantian IC, lalu saya melakukan flash. Ini punya akhirnya setelah sama saya flash, ini agak ada sedikit penolakan ya, enggak support semuanya ya, tapi ya, ini baru bisa masuk ke BIOS ini ya. juga Sudah masuk ke BIOS ya, bikin di start ini jadi nanti masih ada kerusakan ya. Nah, MSI dan insya Allah sama saya akan terus perbaiki agar user yang servis motherboard ini ke saya, beliau mendapatkan kepuasannya. Dan ini speknya ya, ini masih dalam tahap manual ya, sudah bisa nyala alhamdulillah setelah saya ganti IC pembagiannya atau resistornya atau transistornya ya. Dikarenakan kenapa saya bilang IC pembagian, dikarenakan IC nya buat membagi setrum ya, seolah-olah resistor gitu ya, dan transistor. Dan ini banyak sekali komponen ya yang harus saya padatin, dikarenakan banyak yang melekat ya, mungkin terlalu kepanasan ya. Ini banyak ya yang harus dipadat-padatin lagi semua agar kembali motherboard ini bisa normal dan tahan lama dan kuat ya. Jadi kebiasaan saya kalau nyervis itu nggak asal-asalan, harus sempurna ya, karena kita diwajibkan berusaha yang maksimal. Nah, ini masih banyak ya yang baterainya kurang stabil, tentunya harus sama saya solder lagi, harus sama saya baterai lagi agar motherboard ini bisa normal lagi. Dan ini ya resistor yang ini, nah ini yang dua ini tadinya hilang satu ya, nggak tahu kemana. Pas saya lihat di skemanya ini memakai resistor, cuman di motherboard ini tidak ada ya, makanya sama saya diaslikan lagi ya, dipasang lagi resistornya ya, dan alhamdulillah bisa berfungsi dan itu ada tujuannya resistor ya. Nah, ini banyak ya, banyak yang di bawah pun juga yang diganti bagian R1 nya, RU1 nya ya, sudah sama saya ganti IC nya ya. Ini hampir 12, 13, 14 biji yang sama saya ganti di motherboard ini ya.
itu yang sama saya ganti enggak total rusaknya ya, ada sebagian yang lemah, ada sebagian yang udah short ya, udah jebol, rusak, makanya sama saya ganti. Tetapi yang lemah pun juga sama saya ganti ya. Nah seperti IC ini IC pembagian yang dua itu pembagian setrum ya, membagikan setrum dengan menggunakan software ya. Jadi ini pun juga motherboard yang sama saya tadi nyalakan itu saya menggunakan manual ya, seperti ini ya motherboard mah. Nah dan ini lampu ke lampu LCD nya itu enggak tampil semua ya, enggak bisa yang di bagian atas yang sebelah kiri ini enggak tampil warnanya di atas ya. Tentunya harus sama saya perbaiki agar lampunya tampil lagi semua ya, biar kelihatan kencering lagi ya. Dan ini power supply-nya pun juga sama saya masih di manual ya, masih memakai pinset, dikarenakan kalau nggak di jumper seperti ini nggak bisa on, dikarenakan Lampu ya, digital di bagian sudah BIOS itu ada masih ada jam. Dan ini setelah saya perbaiki ya, mohon maaf disingkat ya, ini nomornya pun juga sudah tampil semua ya, normal lagi LCD nya, motherboard MSI Gaming juga bisa ini ya, sebetulnya, cuman kurang stabil. Coba di Gaming yang stabil mantap ya. Nah normal nggak pakai jumper ya. Dan ini setelah sama saya perbaiki lagi ya, alhamdulillah ini nggak memakai lagi pingset ya, dan bisa ditekan power langsung nyala seperti semula lagi ya. Dan ini ada kelebihannya sama saya, LED-nya terus dinyalain agar kelihatan mantap ya, meskipun power di stop tapi lampu LED-nya di bagian itu tetap nyala biar kelihatan yang kencering ya. Settingannya itu tergantung settingan. Dan ini ya penampakannya seperti ini ya, yang bekas sama saya ganti komponennya. Yang mohon maaf yang di bawah di sini nggak bisa diperlihatkan dikarenakan itu cepat panas ya, kalau lagi dinyalain harus pakai pendingin, makanya sama saya dimasukin lagi pendinginnya ya. Dan ini sudah sama saya bereskan lagi ya, setelah sama saya perbaiki. Mohon maaf nggak diperlihatkan pas penggantian komponennya satu persatunya, dikarenakan untuk mempersingkat waktu. Yang intinya kendala over current itu di motherboard MSI emang banyak sekali. Motherboard MSI ya, emang kerusakan kebanyakan itu over current ya, over current, kelebihan arus setrum, ada juga kekurangan ya. Jadi namanya over itu ada kekurangan ada kelebihan juga, seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Ini kalau awalnya ini kalau ditekan F1 atau F2 langsung ya tampil over current 15 detik mati ya komputer. Tapi sekarang alhamdulillah setelah sama saya perbaiki, over currentnya sudah hilang ya, dan motherboard komputer ini bisa dipakai dengan normal ya, alhamdulillah. Buat agan-agan yang baru belajar ya memperbaiki motherboard ya, rajin-rajin saja dan hati-hati saja. Yang penting jangan asal-asalan pekerjaannya, harus hati-hati, ekstra hati-hati ya, agar nggak ada hal yang nggak diharapkan ya, agar maksimal sesuai dengan keinginan. Dan ini alhamdulillah ya, sekarang bisa dipakai lagi motherboard yang awalnya over current ya, over current. Ini motherboard mohon maaf sekali pas merekam videonya nggak real 100% ya, nggak stabil, soalnya banyak dipotong-potong, hanya memvideokan sedikit-sedikit. Dan ini speknya ini sudah, dan ini si BIOS-nya ya, di BIOS MSI yang awalnya tadi over current ya, dan sekarang alhamdulillah sudah F10 saja ya, normal lagi ya, F10 dengan memakai prosesor 4 GB ya, mantap. Dan memakai
RAM 30 GB ya, 16 sama 16 ya. Dan ini kalau misalnya ditambah lagi akan lebih mantap lagi ya RAM-nya gitu. RAM itu emang fungsinya kalau kita memakai aplikasi banyak tentunya harus memakai RAM besar. Kalau menggunakan aplikasi satu persatu ya gak usah terlalu banyak RAM, itu hanya untuk menambah kinerja pemakaiannya. Yang inti dari proses coba begitu pula di HP sama sebetulnya. Dan ini sudah sama saya pasang lagi, sama saya rakit lagi, dan saya akan coba bagian lainnya. Ini apakah ya support ke internetnya, dan alhamdulillah ya ini LAN pun juga jalan ya. Alhamdulillah bisa menemukan YouTube lagi, audionya belum dipasang, dan bisa mendengarkan suara musik ya. Harus dicek dulu bagian audionya ya, sama saya belum dicek. Nah, sama saya masukkan saja sejak dari ini ya, dan ada ya suara, alhamdulillah ya, normal ya sekarang ya, udah ada. Dan mohon maaf ini pekerjaannya pas penggantian komponennya satu persatunya enggak sekaligus satu hari, pas waktu saya nyantai saya kerjain. Yang ini sudah dicek mantap jalan. Ini alhamdulillah di bagian USB semuanya sudah saya cek. Mohon maaf ini jalan. Mungkin pada kesempatan kali ini segitu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.